Sahabat Puja Sumatera, apakah sahabat kenal dengan pria berbaju kuning itu? Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, bernama Adel Setiawan, dengan penuh semangat menyampaikan pendapatnya. Di Finlandia tidak ada falsafah militer. Pernyataan itu ia ucapkan dengan penuh keyakinan, seolah-olah ia adalah ahli filsafat pertahanan dari Eropa Utara. Negara-negara maju, yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Namun sahabat, karena ucapannya yang sok tahu itulah, mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di Finlandia pun dibuat geregetan. Mari kita luruskan. Tentang sistem militer di Finlandia, mari kita mulai dari akar sejarahnya. Tanah Finlandia sejak zaman prasejarah dihuni oleh suku Sami, kemudian datanglah suku-suku Germanik dan kelompok etnis dari pegunungan Ural yang menjadikan wilayah ini sebagai tanah pijakan. Hingga abad ke-11 kehidupan mereka relatif damai, terpencil, mandiri, dan jauh dari konflik besar. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Serangan demi serangan dari bangsa Viking memaksa mereka mundur ke pedalaman, memupuk semangat bertahan yang hari ini menjadi bagian dari identitas nasional Finlandia. Falsafah militer Finlandia tidak dibangun dari agresi, tetapi dari prinsip pertahanan total. Mereka menyusun strategi pertahanan berbasis rakyat. Wajib militer diterapkan bagi warga negara. Pelatihan pasukan cadangan dilakukan secara berkala dan menyeluruh, serta pemanfaatan medan alam yang sulit dijangkau digunakan sebagai taktik utama melawan penyerang. Lebih dari itu, Finlandia juga menjalin kerjasama internasional dalam menjaga keamanan kawasan. Semua ini adalah bagian dari falsafah militer Finlandia, efisien, defensif, dan berbasis rakyat. Sahabat Puja Sumatera, Finlandia memang negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, bukan sekadar di atas kertas, tapi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan karena itulah, Gubernur Jawa Barat mencoba mengadopsi pendekatan serupa, mengirim anak-anak yang dianggap nakal ke barak pelatihan berdisiplin militer. Sebuah pendekatan yang oleh sebagian orang dianggap keras, namun sebenarnya ada preseden globalnya, dan Finlandia adalah salah satunya. Untuk lebih memahami seperti apa sebenarnya sistem itu diterapkan di Finlandia, mari kita simak penuturan langsung dari Diana, seorang pelajar asal Indonesia yang tinggal dan belajar di Finlandia. Simak baik-baik agar tidak sembarangan menuduh, agar tidak salah kaprah menyimpulkan. Tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan? Militer. Terus di statement itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Apakah bapak sudah melakukan survei? Apakah bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang
di bawah umur, terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu. Itu akan dimasukkan ke situ Cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta, begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sama dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali, begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat.